analisis kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putriani Siska Goretti, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 312310122 dari kelas A sore semester 4 dengan dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa Ibu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Sebelumnya, kita harus kenalan dulu dengan fonologi. Kira-kira apa itu fonologi? Yuk simak video selanjutnya. Pengertian fonologi. Menurut Yulianti 2018, fonologi adalah sebuah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Menurut Promkin 2000, fonologi berkaitan dengan aturan bagaimana bunyi digunakan dalam suatu bahasa untuk membedakan makna. Dalam konteks bahasa daerah di Indonesia, sistem fonologi memiliki peran penting dalam identifikasi dan preservasi keunikan masing-masing bahasa. Jadi, kesimpulan dari teori tentang pengertian fonologi tersebut dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi bahasa untuk dapat mengetahui perbedaan makna. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis kesalahan berbahasa. Pengertian kesalahan berbahasa. Menurut Kristal dalam Pateda 1989 nomor 32, analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa yang sedang belajar bahasa kedua atau bahasa asing dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik. Menurut Tarigan 1990 nomor 68, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu. Penghilangan fonem dalam sebuah pamflet iklan. Pada pamflet ini ada pada penulisan kata emang yang merupakan salah satu contoh kata tidak baku. Seharusnya menggunakan kata memang sehingga kata tersebut terlihat lebih baku. Penghilangan fonem dalam sebuah pamflet iklan Sprite. Pada pamflet iklan ini terdapat penghilangan fonem pada kata aja yang seharusnya ada huruf S di depan kata aja tersebut. Maka kata baku yang tepat untuk memperbaiki kata tersebut yaitu kata saja. Pada pamflet iklan produk TikTok, ada perubahan fonem pada kata tahu. Kalau, yuk, gini, merupakan bentuk kesalahan berbahasa yang termasuk ke dalam penghilangan fonem di mana seharusnya kata tahu jadi penghilang fonem konsonan H pada kata tahu. Kata kalau terdapat juga penghilangan fonem pada huruf konsonan A dan U sehingga menjadi kata baku kalau. Kata yuk menjadi kata ayo yang merupakan salah satu contoh penggantikan fonem dengan mengubah huruf konsonan A diganti dengan huruf K. Dan kata gini menjadi kata begini di mana huruf konsonan B dan E dihilangkan pada pamflet tersebut. Pamflet produk makanan. Pada kata nih, enggak, dan nyobain di dalam pamflet tersebut merupakan bentuk kesalahan berbahasa yang mana kata nih seharusnya ditulis dalam bahasa baku ini dengan perubahan huruf konsonan N dan H menjadi huruf I. Kemudian kata enggak harusnya ditulis dalam bentuk bahasa baku tidak, sementara kata nyobain jika diubah ke dalam bentuk bahasa baku menjadi mencoba. Kesimpulan dari materi ini, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa untuk dapat mengetahui perbedaan makna. Kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi seperti adanya penghilangan, penggantian fonem, dan dengan adanya analisis tersebut, maka kita menjadi lebih tahu akan kesalahan dalam penulisan dan kebahasaan pada suatu tulisan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang apa lagi? Ayo tinggalkan komentarmu di kolom komentar video ini.
Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman.